Hai guys, Anissa TV di sini. Di video kali ini kita akan mencoba membahas review lengkap manga One Piece yang telah menjadi manga terfavorit semua umat. Penasaran bagaimana kisah keseruan petualangan Kapten Bajak Laut baik hati ini? Yuk simak terus videonya. Terima kasih. Luffy sibuk menyeret Helmeppo melalui pangkalan, mencoba menemukan pedang Zoro. Setelah menyeret Helmeppo sebentar, Luffy bertanya kepada Helmeppo di mana pedang Zoro berada dan dia memberitahu bahwa gudang senjata Luffy Zoro ada di kamarnya. Luffy memutuskan untuk menggunakan Helmeppo sebagai perisai manusia, meninggalkan beberapa marinir yang mengejar dalam posisi di mana mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Sementara itu, Koby menyadari bahwa dia telah tertembak dan mulai berdarah. Zoro menyuruh Koby lari, tapi Koby tidak akan pergi sampai Zoro dilepaskan. Dia memberitahu Zoro bahwa Helmeppo tidak pernah berencana untuk menepati janjinya. Zoro tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar, dan Koby memberitahu Zoro bagaimana Luffy meninju Helmeppo karena apa yang mereka dengar dia katakan. Koby meminta Zoro untuk membantu Luffy. Tiba-tiba, beberapa marinir mendekati Zoro dan Koby dan menyatakan mereka pengkhianat. Di tempat lain, Luffy telah menemukan pedang di kamar Helmeppo, tetapi tidak tahu yang mana milik Zoro. Luffy tiba-tiba melihat apa yang terjadi di tanah di luar jendela pangkalan angkatan laut. Zoro dan Koby dalam masalah dan Morgan ingin mereka mati. Zoro sadar bahwa dia mungkin mati, memulai kilas balik ke hari-harinya sebagai anak muda dan alasannya untuk menjadi siapa dia. Zoro muda berada di dojo pelatihan di tanah setelah kekalahan melawan Kuina. Kuina mengejeknya karena gagal menang melawannya untuk ke-2000 kalinya bahkan setelah dia menggunakan dua pedang. Teman-teman Zoro membelanya ketika dia disebut lemah. Seperti yang dikatakan Kuina, meskipun dia bisa melawan orang dewasa, tidak ada gunanya jika dia masih tidak bisa mengalahkannya. Yang lain menuduhnya pamer karena dia putri Master Dojo. Saat Sensei memasuki ruangan, pendekar pedang traine lainnya kecuali Zoro sendiri menuduhnya memberinya pelatihan khusus karena dia mampu mengalahkan Zoro. Sensei baru saja menyatakan bahwa Kuina lebih tua. Malamnya, Zoro yang frustrasi menantang Kuina untuk melawannya dengan katana asli. Kuina menerima tantangan Zoro dengan satu serangan. Zoro kalah dan Kuina mengklaim kemenangannya yang ke-2001 melawannya. Setelah duel usai, Kuina menangis. Dia memberitahu Zoro kesengsaraannya tentang menjadi seorang gadis. Seiring bertambahnya usia, dia akan jatuh di belakangnya karena fakta bahwa para gadis tidak memperoleh kekuatan yang dimiliki pria. Kuina mengatakan bahwa dia berharap dia dilahirkan sebagai laki-laki, tetapi Zoro marah padanya, mengatakan bahwa dia tidak memiliki hak untuk mengeluh setelah dia memukulinya. Zoro melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa itu adalah penghinaan terhadap semua kerja keras yang telah dia lakukan. Keduanya kemudian membuat kesepakatan. Salah satu dari mereka akan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Bencana melanda keesokan harinya saat Zoro diberitahu tentang yang terburuk. Kuina terjatuh dari tangga dan meninggal. Kesal, Zoro memanggil tubuhnya terbaring tak bernyawa. Wajahnya ditutupi kain, menuduhnya melarikan diri. Zoro meminta Sensei untuk memberikan pedangnya kepada Zoro. Dia akan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia atas namanya. Kembali di masa sekarang, Zoro menghadapi kematian. Saat marinir menembak, Luffy melompat di depan mereka dan peluru malah mengenainya. Peluru-peluru itu kemudian memantul ke Luffy hingga membuat semua orang tidak percaya. Luffy membawa 3 pedang yang dia temukan di kamar Helmeppo, mengklaim dia tidak tahu yang mana milik Zoro. Pendekar pedang itu kemudian menjelaskan bahwa dia menggunakan 3 pedang. Zoro menerima tawaran Luffy untuk bergabung dengan krunya karena dia lebih suka menjadi penjahat daripada mati.